Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah data kita. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah paradoks gede banget di lanskap politik Indonesia sekarang. Anggap aja saya ini konsultan politik kalian hari ini ya. Kita bakal memecahkan satu anomali yang jujur aja pasti bikin kalian ikutan mikir belakangan ini. Pernah nggak sih kalian ngerasain ini? Kalian buka medsos, scroll lini masa, isinya, wah penuh kritikan pedas. Ada yang protes soal program makan bergizi gratis atau MBG, ribut soal isu demokrasi, sampai kebijakan luar negeri. Pokoknya panas banget deh di internet. Tapi anehnya nih, tiap kali lembaga survei terpercaya rilis data, mayoritas masyarakat malah bilang puas sama kinerja pemerintah. Kok bisa ya jomplang banget antara realita di layar HP kalian sama hasil survei nasional? Yuk, kita bedah. Biar fair, kita lihat dulu deh data kerasnya. Berdasarkan rilis survei nasional tatap muka dari Poltreking Indonesia bulan Maret 2026, faktanya ada 75,1% publik yang percaya sama pemerintahan Prabowo Gibran. Nggak cuma itu, tingkat kepuasannya juga nangkring solid di atas 74%. Angka segini tuh tinggi banget loh. Jadi wajar kalau muncul pertanyaan, sebenarnya siapa sih yang benar? Berisiknya media sosial atau deretan angka ini? Nah, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas anomali survei versus media sosial, terus kita bedah data kepuasan publik, lanjut ke politik perut versus kelas menengah, ngebahas kekuatan visual dan kemasan, dan ditutup dengan bahaya demokrasi tanpa oposisi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, anomali survei versus media sosial. Satu hal krusial yang perlu banget dipahami, survei ini nggak palsu teman-teman. Faktanya, mereka beneran nangkap kemarahan yang kalian lihat di internet itu. Datanya memotret jelas kok, ada 40,7% publik yang nolak Indonesia gabung inisiatif geopolitik Board of Peace. Terus 60,7% publik juga tegas, nolak kalau kepala daerah dikembalikan buat dipilih sama DPRD. Jadi, kritik cerdas dari kelas menengah soal demokrasi atau kebijakan internasional itu terekam nyata di statistik. Cuma suara kritis tersebut pada akhirnya kalah jumlah, alias tertutupi sama kepuasan agregat yang jauh lebih masif dari populasi keseluruhan. Lanjut ke bagian 2, mari kita bedah lebih dalam data kepuasan publik. Kita ambil contoh program makan bergizi gratis, alias MBG. Ini fenomenal banget. Bayangin, 88% publik tahu soal program ini. Dan dari situ, 55%-nya ngerasa puas. Malah, MBG ini jadi penopang paling gede, sekitar 23%, alasan kenapa publik puas sama pemerintah. Tapi coba perhatiin nuansanya, ada 36% masyarakat yang spesifik bilang nggak puas sama MBG. 36% ini angka gede loh, ini bukti nyata kalau perdebatan soal implementasi, distribusi yang ribet, atau transparansi yang sering seliweran di medsos kalian, itu beneran valid dan terukur. Terus pertanyaannya, kenapa secara keseluruhan persentase kepuasan pemerintah tetap kokoh mendominasi di angka 70-an%? Jawabannya ada di bagian ketiga, politik perut versus kelas menengah. Nah, ini dia perbandingan prioritas yang super penting buat kita pahami. Ibarat gunung es, kelas menengah yang super vokal di medsos itu cuma puncaknya doang. Ekspektasi mereka tinggi, mereka nuntut kesempurnaan struktural, transparansi, dan nilai-nilai demokrasi. Tapi, persis di bawah permukaan laut, ada masa akar rumput yang banyak banget yang fokus utamanya murni ke politik perut. Data kita nunjukin, masyarakat di lapisan bawah ini udah puas banget kalau kebutuhan dasar mereka disentuh langsung, mulai dari bantuan subsidi upah, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, sampai MBG tadi. Selama urusan perut ini aman terpenuhi, masa yang masif ini bakal terus ngasih afirmasi positif yang otomatis nyeimbangin atau malah nenggelamin suara kritis dari teman-teman kelas menengah. Sekarang kita masuk ke bagian 4, kekuatan visual dan kemasan. Dari kacamata strategi, pemerintah tuh punya taktik komunikasi yang brilian banget. Mereka berhasil mengubah sesuatu yang selama ini abstrak jadi bentuk uang nyata di depan mata. Maksudnya gini, ngomongin penegakan hukum atau pemberantasan korupsi itu kadang terlalu ngawang buat rakyat kecil. Tapi, pas Kejaksaan Agung berhasil nyita triliunan rupiah uang tunai dari koruptor dan dipamerin langsung bentuk tumpukan uang yang menggunung ke hadapan publik, boom! Efeknya luar biasa. Publik kita tuh penganut seeing is believing. Taktik kemasan yang terhitung cerdas kayak gini sukses mendongkrak kepuasan di bidang hukum sampai nyaris 70%. Sebuah pencapaian yang biasanya selalu jadi rapor merah di periode pemerintahan sebelumnya. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 5. Sebuah peringatan yang lumayan serius. Bahaya demokrasi tanpa oposisi. Menarik banget ngelihat gimana dinamika koalisi super gemuk ini nyiptain apa yang kita sebut sebagai efek panci presto alias pressure cooker effect. Gini urutannya.
Pertama, ketika hampir semua partai politik ditarik masuk ke koalisi pemerintahan, akibatnya di langkah kedua, publik jadi kehilangan saluran representasi tradisional. Nggak ada lagi tuh pihak yang resmi nyuarain keresahan mereka di parlemen. Ketiga, karena mampet, aspirasi ini akhirnya tumplek-blek eksklusif tumpah di media sosial. Dan keempat, hati-hati nih, saat saluran resminya buntu total, ada risiko ketidakpuasan ini meledak tiba-tiba jadi gerakan nyata di jalanan. Ingat kan demo besar Agustus lalu yang sempat bikin stabilitas nasional goyang? Ada pepatah Latin bilang, dum tacentan claman. Ketika mereka diam, sebenarnya mereka itu lagi berteriak. Jadi kesimpulannya gini, di satu sisi, politik perut dan program kesejahteraan emang terbukti sukses ngamanin legitimasi dan bikin angka kepuasan tinggi secara statistik. Tapi di sisi lain, coba deh kalian renungin. Apakah angka survei di atas 70% ini benar-benar bisa ngegantiin fungsinya oposisi yang sehat di sebuah negara demokrasi? Ataukah jangan-jangan kita saat ini cuma lagi ngelihat sebuah stabilitas semu yang tinggal nunggu waktu aja buat meledak kalau ekspektasi publik gagal dikelola? Silakan dipikirkan. Terima kasih ya udah gabung di Bedah Data Politik kita kali ini. Tetaplah kritis dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.